Saya akan menjadi bajingan paling kejam yang pernah Anda lihat setelah saya keluar dari sini. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh seorang penjahat kriminal yang berhasil kabur dari penjara dengan keamanan tinggi di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Nah guys, kembali lagi nih di channel Eon for You. Kali ini gua akan bahas para narapidana atau tokoh-tokoh kriminal di dunia yang berhasil kabur dari penjara super ketat di dunia. Pertanyaannya satu, kok bisa ya mereka kabur dari penjara? Dan gimana caranya mereka kabur dari penjara tersebut? Nah, inilah yang akan gua bahas buat lo yang nonton video ini guys. Jadi pastikan ya, lo nonton sampai akhir biar lo mendapatkan informasi. Dan yang paling penting, lo jadi tahu nih siapa aja narapidana yang berhasil lolos dari penjara tersebut. Jadi jangan berlama-lama, kita langsung saja ke videonya guys. Pertama, Frank Morris. Narapidana ini patut dikasih jempol guys. Bagaimana tidak, si Frank Morris ini berhasil kabur dari penjara super ketat banget di dunia guys. Saking ketatnya, mustahil bagi seseorang buat lolos dari penjara ini. Penjara ini adalah penjara Alcatraz yang berada di Pulau Alcatraz. Selain dijaga super ketat banget oleh para polisi di sana, penjara ini juga berada jauh dari daratan yang membuatnya mustahil bagi para narapidana untuk kabur dari penjara ini. Tapi hal ini tidak berlaku guys oleh Frank Morris, karena dia berhasil lolos dari ketatnya penjara ini. Kaburnya si Morris dari penjara ini ternyata tidak sendirian, melainkan dia kabur bersama 3 tahanan lainnya, yaitu England bersaudara dan Ellen Weiss. Kaburnya dari Alcatraz ini sudah mereka rencanakan dari 6 bulan yang lalu sejak di penjara guys. Saking jeniusnya si Morris ini guys, dia melakukan aksinya dengan cara menggali lubang di bawah wastafel selnya menggunakan gergaji bekas, sendok makan, dan bor yang mereka buat dari motor penyedot debu. Mereka menggali lubang itu selama 6 bulan lamanya. Dan selama itu, dia menyembunyikan pekerjaan mereka dengan cara menutup selnya dengan karton yang dicat dan menutupi kebisingan dengan memainkan alat musik akordon saat jam musik dimainkan. Nah, pada tanggal 11 Juni 1962, tepat pada malam itu, mereka pun kabur dengan menaruh kepala boneka di tempat tidurnya yang dibuatnya dari campuran sabun, pasta gigi, dan tisu toilet. Tujuannya untuk mengelabui para polisi yang sedang berjaga. Kemudian mereka pun keluar nih dari lubang tersebut menuju luar pulau dan kabur dengan menaiki rakit tiup yang dibuatnya. Namun naasnya, yang berhasil melarikan diri cuman Frank Morris dan England bersaudara. Dan si Ellen Weiss ini malah ketinggalan nih karena kesalahan teknis yang dia buat. Karena tidak terima dia gagal kabur, dia pun memberitahu para polisi tentang kejadian tersebut. Tapi beruntungnya, setelah dicari-cari oleh para polisi hanya menemukan rakit mereka dan mereka bertiga tidak pernah ditemukan sampai saat ini guys. Kedua, John Dillinger. Udah dengerin kan kata-kata di awal tadi? Saya akan menjadi bajingan paling kejam yang pernah Anda lihat setelah saya keluar dari sini. Yap guys, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang narapidana yang bernama John Dillinger. John Dillinger ini adalah seorang ketua gangster di Amerika Serikat, yaitu geng Dillinger. John ini guys terkenal gara-gara keahliannya dalam mencuri. Mulai dari perampokan bank, pencurian senjata, dan pencurian kendaraan. Bayangin aja deh guys, si John Dillinger ini telah merampok 24 bank berbeda dan merampok 5 kantor polisi. Gila banget kan? Namun dengan aksinya tersebut, pada tahun 1933, si John Dillinger ini berhasil ditangkap dan dipenjara. Tapi guys, waktu di penjara, John Dillinger bertemu dengan para narapidana di sana yang ingin keluar dari penjara tersebut. Dia pun membantu para napi tersebut dengan cara meminta temannya di luar penjara untuk menyelundupkan senjata ke selnya untuk melarikan diri. Upaya mereka pun berhasil nih dengan cara mereka mengancam polisi untuk membukakan pintu selnya, yang membuat para narapidana ini berhasil kabur. Pada tanggal 12 Oktober 1933, mereka telah keluar dari penjara dengan bantuan John Dillinger itu. Kembali nih, mereka ke penjara tersebut dengan menyamar sebagai polisi negara bagian Indiana, Amerika Serikat, yang mengklaim bahwa mereka datang untuk mengekstradisi Dillinger ke Indiana. Tidak lama kemudian, si John pun dibebaskan. Namun baru sebentar keluar, lagi John ini dijadikan buronan karena telah melakukan tindakan pencurian guys. Akhirnya, si John ini ditangkap lagi dan dipenjara di Lake County Jail di Indiana pada tahun 1934. Tapi guys, si John ini tidak ada kapok-kapoknya.
Lagi dan lagi, dia kabur dari penjara ini dengan menodongkan pistol ke polisi yang dia buat dari kayu bekas papan cucian yang dia cat berwarna hitam. Dia pun keluar dari penjara tersebut dengan mencuri mobil polisi model Ford V8 tahun 1933. Yang dimana pada waktu itu, ini adalah mobil paling cepat dan tidak mungkin ada mobil yang lebih cepat dari mobil ini. Aksinya si John Dillinger ini berakhir guys, dimana dia dan teman-temannya berhasil ditemukan oleh kepolisian setempat di sebuah bioskop. Akhirnya, polisi ini pun membantai teman-temannya si John dan menembak kepalanya John Dillinger ini sampai tewas di tempat guys. Yang ketiga, Yoshi Shiratori, dijuluki sebagai manusia yang tidak bisa ditahan oleh penjara manapun di Jepang. Bagaimana enggak guys? Yoshi Shiratori ini berhasil kabur dari 4 penjara yang berbeda di Jepang. Wih, gila kan? Kok bisa ya orang ini lolos dari penjara di Jepang ini? Nah, pria yang dikenal dengan nama Shiratori Yoshi ini merupakan warga asli Jepang kelahiran 1907. Hobi dari orang ini sejak dia kecil adalah suka mencuri guys. Mulai dari makanan, uang, hingga ternak warga. Sehingga dia dipenjara gara-gara melakukan hal tersebut. Tapi jeniusnya, si Yoshi Shiratori ini berhasil membuat dirinya kabur dari penjara, yaitu penjara Abashiri di Jepang. Buat yang belum tahu nih, Abashiri itu adalah kota yang terletak di utara Hokkaido, Jepang guys. Kota Abashiri ini terkenal gara-gara penjara Abashiri guys. Nah, ceritanya saat berada di penjara, Yoshi Shiratori ini kabur melewati ventilasi baja yang ada di pintu sel. Nah, gimana caranya ya? Besi sel penjara kan terbuat dari baja. Nah, pintarnya Yoshi ini guys, dia membuat besi baja itu berkarat menggunakan sup miso atau sup khas Jepang gitu, yang terbuat dari campuran fermentasi rebusan kedelai dan beras. Nah, sup miso ini dia tempelkan ke sel tersebut sampai berkarat. Aksinya ini ia lakukan selama 6 bulan lamanya guys, dan berhasil ia lakukan di 4 penjara berbeda di Jepang. Sampai-sampai nih guys, polisinya sampai geleng-geleng kepala sama si Yoshi ini. Kaburnya si Yoshi dari penjara Abashiri ini, para polisi pun membuatkannya monumen ketika Yoshi ini kabur lewat atap penjara di Abashiri ini guys. Jadi lu udah pada tahu kan para tokoh kriminal di dunia yang berhasil kabur dari penjara dengan penjagaan super ketat ini. Menurut lo, siapa nih yang kabur dengan cara yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.